Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, hari ini kita masih melanjutkan bab minggu lalu, yaitu masih pada kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Namun pada video kali ini kita akan khusus membahas pada perencanaan usahanya saja. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya. Secara umum, budaya tradisi atau lokal Indonesia itu terbagi atau dikategorikan menjadi dua, yaitu ada budaya non-benda dan juga objek budaya atau artefak. Nah, budaya non-benda ini adanya budaya-budaya berupa cerita rakyat, simbol, mitos, tarian, pantun, upacara adat, ataupun lagu daerah. Sedangkan jika kalian perhatikan, budaya non-benda ini adanya budaya-budaya yang tidak bisa kita sentuh. Tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita lihat. Nah, begitu ya kata kunci budaya lokal non-benda. Sedangkan objek budaya atau artefak, contohnya adalah pakaian daerah, senjata tradisional, rumah adat, wadah tradisional, dan lain-lain. Jika kalian perhatikan, contoh budaya dari objek budaya ataupun artefak ini bisa disentuh, bisa dilihat, dan ada wujudnya. Jadi begitu ya perbedaannya antara budaya non-benda dan juga objek budaya ataupun artefak. Bedanya ada di perwujudannya. Nah, untuk di bab ini kita khusus membahas budaya non-benda saja atau budaya lokal non-benda. Budaya-budaya ini saking banyaknya budaya yang ada di Indonesia, cocok sekali ketika kita menjadikan budaya tersebut menjadi inspirasi untuk membuka usaha kerajinan. Nah, kalau begitu, bagaimana sih cara kita merencanakan usaha? Ada dua aspek yang akan kalian pelajari untuk merencanakan usaha. Yang pertama nih, kita lihat terlebih dahulu ide dan peluang usaha. Seperti yang Ibu katakan tadi, karena kita membahas kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda, oleh karena itu budaya lokal non-benda dijadikan inspirasi. Misalnya nih, Ibu berikan contoh, ada tari pendet. Nah, tari pendet itu budaya yang tidak bisa dipegang ya, tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita lihat ya. Maka bisa dijadikan inspirasi untuk membuat kerajinan. Nah, dari inspirasi tari pendet itu bisa nggak sih Bu kita membuat kerajinan ataupun produk-produk yang terinspirasi budaya non-benda? Wah, ternyata bisa nih, contoh produk yang Ibu buat misalnya kaos dengan gambar penari pendet, lalu ada tote bag. Jadi seperti itu ya, simpelnya, lebih sederhananya kita bisa melihat sebuah budaya dijadikan sebuah produk. Nah, kalau di buku tingkatannya lebih susah lagi. Misalnya nih, sumber inspirasi budaya dari cerita rakyat dijadikan patung atau dijadikan ukiran kayu. Setelah kita menemukan ide dan peluang usaha, kita tidak berhenti di situ saja. Nah, kita membutuhkan sesuatu hal supaya ide dan peluang itu menjadi sebuah produk ataupun kerajinan. Kita butuh yang namanya sumber daya atau sumber daya yang dibutuhkan. Ini dikenal dengan 6M atau man, money, material, mesin, method, dan juga market. Jadi, 6 hal ini kita butuhkan untuk merealisasikan ide dan peluang usaha untuk menjadi sebuah produk. Nah, man apa sih Bu? Man itu singkatannya adalah sumber daya manusia atau orang-orang yang kita butuhkan untuk membuat suatu produk. Selanjutnya ada money atau modal atau dana. Tentu saja kita pasti membutuhkan yang namanya modal, dan jumlah modal ini menyesuaikan dengan produk yang akan kita buat. Jadi jumlahnya itu tidak selalu sama, tergantung dari usaha ataupun produk yang akan dibuat. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Tentu saja kita membutuhkan yang namanya bahan baku. Kita membutuhkan bahan baku untuk membuat suatu produk. Selanjutnya, setelah ada bahan baku, kita lanjut ke mesin atau peralatan kerja atau alat kerja. Tentu saja ketika ada bahan baku, jika tidak ada peralatan kerja, mana mungkin bisa jadi produk? Mungkin, tetapi kemungkinannya kecil tanpa adanya dibantu alat kerja. Maka, mesin merupakan salah satu sumber daya yang penting juga. Selanjutnya ada metode ataupun cara kerja. Kita sudah mempunyai bahan baku, sudah mempunyai modal, sudah mempunyai alat kerja. Kita harus tahu juga cara kerjanya. Karena jika kita tidak tahu cara kerjanya, maka produk tersebut yang kita buat tidak akan menjadi produk semestinya.
Dan yang terakhir adalah market ataupun target pasar. Percuma kan kita sudah membuat produknya, sudah ada modal, sudah dikerjakan produknya hingga selesai, tetapi kita tidak memiliki target pasar. Nah, berarti market ini juga penting ketika kita sudah menentukan target atau sasaran kita untuk menjual produk tersebut kemana. Nah, 6 hal ini sangat-sangat kita butuhkan sebagai sumber daya utama yang kita perlukan ketika kita membuat suatu produk. Diingat-ingat ya, ini pasti akan selalu muncul di mata pelajaran ekonomi ataupun di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, materinya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.